di Della's Accounting Channel, Inspiring in Accounting. DEFROS, Unearned Revenue. Unearned revenue merupakan penerimaan pendapatan yang diterima di muka oleh kita sebagai penyedia jasa. Jadi kita yang menyediakan jasa dari para pelanggan yang akan menyewa ataupun akan mendapatkan fasilitas. Sedangkan fasilitasnya kita berikan setelah pembayaran diterima. Contoh unearned rent, unearned insurance, unearned advertising. Jadi kita bertindak sebagai PLN ataupun perusahaan yang memberikan jasa listrik. Kemudian kita sebagai provider dari ojek online ataupun kita sebagai penyedia komunikasi yang dibayarnya melalui prabayar. Nah, azasnya adalah azas hutang karena ada di kredit. Jadi ini adalah kelompok hutang atau liabilities. Ada unearned rent, ada unearned insurance, ada unearned advertising. Jadi ini adalah akun yang dimiliki oleh perusahaan penyewa, perusahaan asuransi, dan perusahaan periklanan. Pada saat mereka menerima uang tersebut, dicatat di unearned rent di kredit. Contohnya unearned rent 12 juta dan ia menerima uang cash di debit 12 juta. Nah, di sini gunakan yang habis. Karena sudah terjalani, maka nilai unearned menjadi berkurang. Sehingga akun unearned pindah dari trial balance menjadi debit adjustment. Karena unearned ini sudah terjalani, maka akan menambah pendapatan bagi perusahaan dan harus disajikan ke laporan keuangan. Jadi artinya ketika menerima uang dan fasilitas belum diberikan kepada pelanggan, itu masih dianggap sebagai hutang atau liabilities. Namun seiring fasilitasnya dinikmati oleh pelanggan, maka hutang tersebut menjadi pendapatan, menjadi hak dari si penyedia jasa. Contoh nih, rent revenue diterima 1 September, Anda kos di tanggal 1 September, bayar untuk 1 tahun. Menurut si pemilik, maka tadi dicatat cash, debit dan unearned rent di kredit 12 juta. Nah, karena sekarang sudah 31 Desember cut off untuk membuat laporan keuangan, maka unearned rent-nya pindah ke debit dan angka tersebut menjadi rent revenue atau pendapatan sewa bagi pemilik. Sehingga dicatat 1 September sampai dengan 31 Desember, 4 bulan, berarti 4 per 12 kali 12 juta itu 4. Jadi selama periode 1 September sampai 31 Desember yang menjadi pendapatan baru 4 juta. Sedangkan selebihnya masih menjadi hutang. Nah, sekarang azas pendapatan atau azas revenue. Di sini kenapa pakai azas revenue? Karena di trial balance ada revenue semua. Rent revenue, insurance revenue, advertising revenue. Karena pada saat menerima rent revenue
itu dibuatkan jurnal cash di debit 12 juta dan rent revenue 12 juta di kredit. Nah, sekarang revenue tersebut ini kita ambil yang belum terjalani. Karena sudah terjalani di sini revenue-nya makin berkurang. Sehingga akun revenue-nya harus pindah dari credit trial balance ke debit adjustment. Revenue-nya pindah. Nah, karena revenue-nya sudah terjalani, maka akan tetap menjadi hutang bagi perusahaan untuk sisanya dan disajikan di laporan keuangan. Contoh, rent dibayar 1 September, tapi pada saat mencatat itu dicatatnya rent revenue 12 juta. Maka rent revenue kita catat sebagai di debit rent revenue di adjustment dan unearned rent 8 juta. Dari mana 8 juta? Yaitu dari cut off 31 Desember sampai dengan 1 September periode berikutnya, yaitu 8/12 kali 12 juta, yaitu 8 juta. Demikian adjustment-nya. Terima kasih.